Bupati Kalimantan Barat kali ini menjadi sorotan dikarenakan mereka menyesalkan ada anak-anak Kalimantan Barat yang meminta Kang Deddy Mulyadi untuk memperbaiki jalan. Tentu ini seharusnya sesuatu yang harus dijadikan sebagai evaluasi, tetapi mereka tidak mikir, malah membuat berita menyesalkan adanya anak-anak TikTok, anak-anak kecil yang dimana mereka menyesalkan kerja-kerja bupati, pemerintah, gubernur di sana yang dianggap tidak becus sehingga mereka meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi. Coba Anda perhatikan dalam pemberitaan ini, bagi saya itu sangat-sangat menjengkelkan sekali. Silahkan. Kau tengoklah, Bapak itu tadi sampai mensedup Bu Serli pada udah nih sangat-sangat pepek lumpuh. Pada keadaan kami itu Bu Serli, jalan pepenuh umur. Di balik tawa polos mereka, tersimpan nasib yang tak pernah mereka pilih. Anak-anak di Kecamatan Sepau, Kalimantan Barat ini harus tumbuh di tengah jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Setiap hari, langkah kecil mereka harus melewati jalan berlumpur, licin, bahkan berbahaya. Bukan sekadar sulit, tapi ini tentang masa depan yang perlahan terhambat. Sebelum lanjut, jangan lupa follow TikTok dan join channel Telegram Nasib Rakyat yang ada di bio profil. Dalam video yang kini viral di media sosial, anak-anak ini akhirnya bersuara. Dengan polos dan jujur, mereka meminta tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bukan untuk kemewahan, bukan untuk sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang layak, agar bisa sekolah dengan aman dan nyaman. Bayangkan, di usia mereka yang seharusnya penuh mimpi, justru harus berhadapan dengan kenyataan pahit setiap hari. Jalan rusak ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang nasib generasi masa depan. Kini suara mereka mulai terdengar. Pertanyaannya, apakah akan benar-benar didengar? Buatkan jalan kami yang layak. Jika pemerintah tidak membangun krayan, maka krayan timur akan membangun dengan potensi alam. Lebih membutuhkan perbaikan jalan daripada makan bergizi gratis. Baca berita selengkapnya hanya di jendelamasa.com. Pokoknya jalan itu akan selalu aku viralkan, akan selalu aku posting karena nama Kumara kita tuh asli di tengah-tengah desa Bedayan SP3 tuh Kumara. Jalan Bedayan, saya kan ada konfirmasi, saya juga ada nelpon Pak Gubernur. Saya minta maaf, mungkin ini karena kepentingan anak-anak yang bikin konten, tapi kenyataan jalan itu memang jelek. Saya akui demikian. Dan saya komunikasikan juga dengan dari balai, tanggapan sudah positif dari balai. Mungkin agak diprioritaskan nanti. Kita lagi disuruh bikin peta di situ, suruh bikin perencanaan komprehensif di sekitar itu, baik masalah kilo, masalah besar. Jadi kadang-kadang itu juga mujizat. Cuma kita nunggu seperti apa, karena duit tidak ada kita. Cuma apa-apa yang disyaratkan kepada kita di kabupaten itu sudah saya komunikasikan dengan PU. Ayah, itu lewat IGD. Hipo hipo laba-laba sisido, alam piado, ham tere ham tere ham. Pak Presiden, maraga kami jahat, udah nanak balistrik, nape merdeka. Bariklah Pak Presiden, listrik. Maraga kami uga diedoi. Sekolah jahat kok. Wah, jahat nape aspal lagi. Kaminya nape merdeka. KDM, coba tolonglah, kita tukar tambah lah. Nggak usah tukar tambah lah, aku pun juga nggak tahu gubernur kami kemana, nggak pernah nengok rupanya. Tolonglah pindah ke sini, pinjam KDM aja 2 bulan aja, pasti bagus jalan kami ini. Asli ini sebelah rumah aku loh. Kami dari Bedayan SP3 Kalimantan Barat, Kecamatan Sepau ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan, mikirin kaya sendiri dan mikirin masyarakat yang banyak. Entah percuma jadi gubernur, mending kami yang jadi gubernur 2 bulan. Ayo, mana kawan pemerintah daerah nih nggak ada mau segala memperbaiki jalan kami ke sekolah nih. Nah, lihat jalan kami ini sudah ingin membawa segala mati aja. Apanya yang jalan menuju sekolah kami ini kayak gini? Ini salah sedikit bisa yang mati. Yang saya kayak gini. Ari ini lang rem nggak magat kayak gini. Inun saulah kayak gini sekolah. Terjun. Ari. Lewat segala jembatan kayak gini.
Ini jalan rupa. Kayak gini, jalan ke sekolah kami yang salah sedikit bisa masuk jurang. Debu tamam, hari hujan jalan licin. Coba aja kalian kalau nggak percaya tuh tulak kalian pakai baju putih, pulang baju coklat. Jalan turun naik gunung, tikungan tajam kayak gini apa bisa? Nyehatet, belum sampai rumah mogok sepeda motor ini. Ternyata habis bensin. Tuh jakaknya pakai kuyang tapi kuyangku diambil orang. Seperti biasa, sarapan kita kalau udah keliling-keliling gini, jalan-jalan yang rusak. Ini kita lagi mau berkunjung ke sekolah. Kita mau lihat-lihat, mau beri bantuan. Tapi aksesnya kayak gini nih. Jadi titik-titik kayak gini tuh kita udah lewatin puluhan kali. Aduh, kita terpaksa harus pakai motor dan sesekali kitanya harus turun jalan kaki. Ya. Kalian bisa lihat nih, ini kalau hujan parah, jalannya udah nggak bisa dilalui. Hidup lagi capek-capeknya harus jalan di atas terpal. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Nah, ini parah nih. Tenang. Edan KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya coret, atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Mana paten bos? Coba lihat punya Kalbar. Ini ya, aspal kebanggaan rakyat Kalbar. Di Jawa Barat, mana paten aspalnya? Tirulah Gubernur Kalbar. Nih ya, buktinya. Di atas ini, aspal dari luar angkasa. Di bawahnya, ini batu meteor. Mantap lah pokoknya Kalbar nih. Mungkin ada yang tanya bilang Om Google, yang di Kalimantan itu yang tidak enak itu apa? Yang di sini tidak enak itu jalan. Wow, kalau musim hujan kita mandi lumpur, biar mandi bersih-bersih dari rumah anak kotor semua. Oh lihat saya punya kaki ini nih, ancor. Motor di belakang ini, tidak jelas lagi. Nah. Musim hujan mandi lumpur, musim panas hirup debu. Cuma karena di sini nonda itu putih-putih toh, apalagi mereka pakai setengah tiang berdiri tengah jalan. Wow, biar kau licin kayak debu kan, masih bodoh. Mas bodoh. Gitu sudah. Atau anak SMP SP3 Brayan, kemarin kita Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepau, kita medak perjuangan sira tidaklah Bapak Gubernur, Bupati, Camat dan lain sebagainya kita tidak tolonglah kami. Baiklah batu datai ke 230 ket gitu bah. Setidaknya jalan itu tanggung sira lalu. Sira tuh kemarin kita medak jalan petepung tumpi pemenyawai ya sanggup mulai meeting. Bayangkan lah ya bah. Ibu saya jadi bupati, jalan ini akan saya aspal. Sebenarnya kalau ada jalan lain, Sida tidak akan mau niti jalan itu kemarin kita. Cuman tuh misalkan jalan kami. Gila, ini Kalimantan Barat cuy. Tempat gua ini cuy. Gua baru tahu loh. Sebagai orang Kalbar gua baru tahu. Ada tempat ini ya? Iya. Malu nggak kau? Kau kan orang Kalbar juga, malu nggak? Ya malu. Malu coy. Nih kolam semua nih. Nih jangan lihat gini dalam ini. Moms, ini kalau turunnya sudah ada nih. Iya. Moms, Lu malu nggak sebagai orang Kalimantan? Hah, punya jalan kayak gini? Kang Dedi, inilah macam cerita Kang Dedi. Aku berhubungan tenare tahu minjam setahun, minjam ajalah 2 bulan Kang Dedi bolehlah. Penduduk warga negara Jawa Barat. Kami di Kalimantan Barat sudah tidak ada pemimpinnya. Kau peraklah jalan kami, beginilah kondisinya. Tengah malam aja orang harus bercangkul bernama. Kemarin kita demi melewati jalan kami yang pemenyawai. Tidak ada pilihan. Kita belajar lagi. Kang Dedi, ayak naun kumaha Kang Dedi haridang jalan ini Kang Dedi. Tolonglah kami Kang Dedi.
Aku lagi benar-benar berusaha ini Kang Deddy belajar bahasa Sunda. Aku tuh nak masuk Kang Deddy. Aku bawa Kang Dayak Kang Deddy. Tolonglah. Nah, berhubungan jalan kita tuh udah diposting dah apa bulan tuh tidak ada tanggapan dan lain sebagainya, hanya tanggapan dan bahkan menyaut marah ke malaikat turun pun tidak mampu memperbaiki. Aku minta Kang Deddy aja lah pindah ke Kalimantan Barat, pasti bagus jalan kami. Ayo, mana kawan pemerintah daerah nih nggak ada mau segala memperbaiki jalan kami ke sekolah nih nah. Lihat jalan kami ini sudah ingin membawa segala mati aja. Apanya yang jalan menuju sekolah kami ini kayak gini. Ini salah sedikit bisa yang mati. Yang saya kayak gini. Hari ini lang rem gak magat kayak gini. Inun saulah kayak gini sekolah. Terjuan. Hari. Lewat segala jembatan. Apa jalan seperti ini? Aduh, jalan ini gedebuk ini bisa bawa paculan baut sepeda motor ini. Kenapa jalan ini nggak pernah diperbaiki? Coba kalau presiden yang datang ini bisa satu malam ini di aspal. Nah, seperti ini. Ini kelihatannya mulus. Batu-batu itu bermunculan di sini. Bisa rusak sepeda saya ini. Memang belum punah kredit. Ini jalan menuju ke kantor kecamatan. Baik, itulah dia hal-hal yang teman-teman bisa saksikan dari bagaimana bentuk kekecewaan mereka terhadap pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin Kalimantan yang ada di sana, saya kira tidak bijaksana menyikapi persoalan di mana ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kasihan anak-anak yang bermimpi untuk bisa menjadi orang sukses di masa depan. Anak-anak sekolah itu harus berhadapan dengan akses jalan yang buruk. Yang ini sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah di sana. Tetapi pemerintah tidak tahu diri, mereka menyesalkan ketika ada seorang TikTokers yang mengadu kepada publik, padahal hak mereka juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat berbenah. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Kita tentu bisa berbicara dan berdiskusi dengan cara yang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam persaudaraan NKRI tercinta untuk kita semua. Ingat, bagi anda-anda yang ingin memberikan kolom komentar, harus disampaikan dengan argumentasi dan bukan hanya nyinyir belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.